Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, Ibu Dr. Subekti Nurmawati. Yang kami hormati Kapodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Ibu Vita Elisya, Direktur Pertanahan Otorita Ibu Kota Negara, Bapak Dr. Firyadi, SPMSI, Bapak Ibu dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat datang pada kegiatan ruang rubrik Urban and Regional Planning series 6 pada hari ini, Kamis 8 Agustus 2024. Kegiatan ruang hari ini tentunya akan sangat menarik dengan topik yang masih hangat dibicarakan ya mengenai pembangunan ibu kota negara melalui pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang akan disampaikan oleh pembicara kita hari ini yang sudah hadir, Bapak Dr. Firyadi SPMSI. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu. Ya. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ruang hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan kegiatan hari ini. Dimulai dengan sambutan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber. Kemudian ada sesi diskusi dan tanya jawab, penyerahan sertifikat narasumber secara simbolis. Kemudian ada foto bersama dan diakhiri dengan penutupan. Sebelum kita memasuki susunan kegiatan yang pertama hari ini, marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, hadirin yang terhormat, memulai rangkaian kegiatan hari ini, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, ada Ibu Dr. Subekti Nurmawati MSI. Kami persilahkan. Baik, Mbak Sinta, suara saya sudah terdengar jelas, Mbak Sinta? Jelas, Bu, jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Dr. Firyadi, SPMSI, Direktur Pertanahan Otorita Ibu Kota Negara atau kita sebut dengan OIKN. Yang saya hormati para Wakil Dekan, Kaprodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Dr. Vita Elisya, STMSC, kemudian jajaran pimpinan di lingkungan FST, para dosen di lingkungan FST, serta para mahasiswa FST yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini
kita dapat bersama-sama berkumpul secara daring dalam kegiatan rubrik Urban and Regional Planning atau disingkat dengan RUANG. Pertemuan saat ini adalah seri yang ke-6 yang diselenggarakan oleh Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Tema yang diangkat pada ruang series 6 ini adalah pembangunan ibu kota negara atau IKN melalui pengelolaan pertanahan dalam penataan ruang. Topik ini merupakan sebuah topik yang sangat menarik tentunya ya, dan menjadi perhatian para akademisi, peneliti di berbagai bidang keilmuan, kemudian masyarakat luas Indonesia tentunya, dan bahkan tidak hanya di Indonesia, bahkan dunia. Pembangunan ibu kota negara ini menjadi sorotan. Nah, rencana tata ruang kawasan strategis nasional atau KSN ini sudah tertuang di dalam undang-undang, yaitu nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara, dan juga sudah diterbitkan peraturan presiden yang ditandatangani oleh Pak Presiden kita, Bapak Jokowi, yaitu menetapkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 64 tahun 2022 tentang rencana tata ruang kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara tahun 2022 hingga 2024. Mohon diralat koreksi Bapak kalau ada kesalahan. Nah, telah pula ditetapkan peraturan tadi ya, di mana tujuan dari IKN itu ada memuat 5 hal utama, yaitu menjadikan IKN sebagai kota yang berkelanjutan, aman, modern, dan produktif, serta menjadi simbol identitas bangsa Indonesia. Luar biasa. Jadi pembangunan IKN ini memang sungguh luar biasa. Kita sebagai warga negara Indonesia tentu telah menunggu bagaimana nanti perwujudan dari pengembangan KSN Ibu Kota Nusantara ini. Semoga sesuai dengan tujuan, peran, juga fungsi yang telah dicanangkan. Nah, salah satu fungsinya adalah bagaimana kesesuaian dengan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta tentunya juga diharapkan selaras dengan pelindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup di KSN Ibu Kota Nusantara. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, senang sekali telah hadir di tengah kita narasumber yang luar biasa, Bapak Dr. Firyadi, selaku Direktur Pertanahan Otorita Ibu Kota Negara, sehingga kita dapat mendengarkan secara langsung dari beliau sesuai dengan topik yang kita angkat pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ruang series 6 ini dapat berjalan lancar dan memberikan wawasan yang segar kepada kita semua terkait dengan pembangunan IKN ini, khususnya para dosen dan juga mahasiswa FST terkait dengan topik yang nanti akan dibahas. Dengan demikian, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ruang seri yang ke-6, selamat berdiskusi dan tentunya semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dekan untuk sambutannya. Kegiatan akan kita lanjutkan dengan pemaparan materi ya dari narasumber kita yang sudah hadir. Beliau akan membawakan materi berjudul Perencanaan dan Pengelolaan Pertanahan dalam Membangun Ibu Kota Negara. Mungkin di sini teman-teman atau Bapak Ibu hadirin sudah mempersiapkan pertanyaan yang menarik ya. Mohon disimpan dulu, nanti kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti boleh pertanyaannya disampaikan di kolom chat atau mungkin bisa disampaikan secara langsung nanti pada saat sesi diskusi dan tanya jawab. Di sini Bapak Ibu hadirin dan juga teman-teman mahasiswa mungkin bisa diharapkan untuk menyimak sampai akhir ya, karena rugi nantinya kalau melewatkan informasi penting berkaitan dengan topik kita hari ini ya tentang pembangunan IKN. Namun sebelum memulai paparannya, mungkin saya akan sedikit membacakan CV singkat beliau. Mungkin bisa di-share. Nah, baik. Bapak Dr. Firyadi, SPMSI, CRMP. Beliau pernah menempuh S1 di bidang ilmu tanah, kemudian melanjutkan S2 dan S3 di bidang yang sama, yaitu ilmu tanah. Kemudian beliau pernah bekerja di Kementerian ATR BPN tahun 98 sampai 2023. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Pertanahan Otorita Ibu Kota Nusantara, Kedeputian Perencanaan dan Pertanahan. Nah, terdapat beberapa keahlian beliau. Yang pertama di bidang ilmu tanah,
kemudian pertanahan, kemudian tata ruang rendah kehilangan karbon, neraca karbon dan pemanasan global, perencanaan ruang dan pertanahan, hubungan tanah dan tanaman, manajemen risiko bidang pertanahan, dan juga pengolahan pertanahan dan ruang. Baik, mungkin kita tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja persilahkan pada Bapak Dr. Firyadi, SPMSI, untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Sinta, Bu Dekan, dan Bapak Ibu dosen di UT serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mohon maaf nih gambarnya agak blur karena memang lagi di lapangan nih Bu. Saya berterima kasih sekali diundang untuk berdiskusi dengan kawan-kawan dari UT tentang membahas tentang perencanaan dan pengelolaan pertanahan dalam membangun IKN. Seperti yang dijelaskan tadi, saya Firyadi, sebelumnya mengenalkan diri. Kalau kami di sini siang, Bu, di Kalimantan sudah pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Selamat pagi menjelang siang. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami dari IKN sesuai undangan dari Universitas Terbuka untuk berdiskusi mengenai perencanaan dan pengelolaan pertanahan dalam membangun IKN. Seperti kita ketahui, kita termasuk orang-orang yang beruntung karena pada saat kita sedang mengabdi kepada negara ini, kita membangun ibu kota. Belum tentu mungkin 200-300 tahun lagi kita membangun ibu kota. Saya sendiri sebagai Direktur Pertanahan, terus terang ini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ya sama-sama belum berpengalaman dalam memindahkan ibu kota. Tapi kita coba, saya lihat ada semangat yang luar biasa dari pemerintah kita, di mana dia mempercayakan kepada kita sendiri, putra-putra asli Indonesia lah, untuk mulai merencanakan, kemudian di bagian akhirnya adalah eksekusinya di pertanahan. Jadi topiknya perencanaan dan pengelolaan pertanahan dalam membangun IKN. Kemudian lebih cenderung kita melihat, kalau saya lebih menarik mengenai membahas tentang cara cerdas membangun IKN hanya dengan 20% APBN. Jadi dengan mengelola pertanahan yang baik, tentunya membutuhkan perencanaan ruang yang baik juga yang handal. Sehingga nantinya ketika kita eksekusi untuk alokasi lahannya, ini hanya menggunakan APBN 20%. Terus bagaimana yang 80%-nya? Yang 80%-nya diharapkan berasal dari para investor. Nah, disitulah peran besar kita sebagai perencana tata ruang, kemudian bagaimana peran kita diharapkan dalam mengeksekusi rencana tersebut sehingga rencana tersebut bisa sesuai dengan harapan pemerintah kita, kemudian harapan masyarakat Indonesia karena merupakan undang-undang bagaimana membangun IKN dengan 20% APBN. Untuk sementara, Mas Jayan bisa putarkan kita video untuk ini, mohon izin untuk menyamakan persepsi kita dulu di awal. Kita ada baiknya melihat dulu sedikit video yang sudah kami siapkan yang merangkum masalah. Silakan Mas Jayan. Suaranya gimana, Jayan? Di Serson dulu. Untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Dalam rangka melaksanakan persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara, diperlukan pengaturan khusus mengenai perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan ibu kota Nusantara.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang perolehan dan pengelolaan pertanahan di Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan pada tanggal 18 April 2022, penyelenggaraan pertanahan terdiri dari 3 bagian besar, yaitu perolehan tanah, pengelolaan pertanahan, dan pengendalian pertanahan. Perolehan tanah di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui 2 mekanisme, yaitu 1. Pelepasan kawasan hutan. Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas 252.660 hektar secara umum terbagi dalam 2 bagian besar, yaitu kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Kawasan hutan wilayah Ibu Kota Nusantara terdiri dari hutan lindung seluas 319,1 hektar, hutan produksi tetap seluas 42.383,6 hektar, hutan produksi terbatas seluas 1.857,1 hektar, hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 5.472,6 hektar, dan hutan konservasi seluas 64.827,2 hektar. Perolehan tanah melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan diperoleh dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan atau hutan produksi tetap. Saat ini tercatat, Otorita Ibu Kota Nusantara telah memperoleh tanah melalui pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 36.150,03 hektar yang selanjutnya diproses menjadi aset dalam penguasaan OIKN. 2. Pengadaan tanah. Selain melalui proses pelepasan kawasan hutan, perolehan tanah di Ibu Kota Nusantara juga dapat bersumber dari kegiatan pengadaan tanah. Perolehan tanah yang berasal dari pengadaan tanah digunakan untuk membangun infrastruktur bagi kepentingan umum. Kegiatan pengadaan tanah dilakukan pada areal penggunaan lain yang berada dalam deliniasi Ibu Kota Nusantara. Pengadaan tanah dilakukan melalui 2 mekanisme, yaitu pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah diselenggarakan melalui 4 tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Sejak awal tahun 2024, Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi pemrakarsa dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tepatnya menjadi pelaksana dalam tahapan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah. Pengadaan tanah secara langsung. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, perolehan tanah di Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan melalui pengadaan tanah secara langsung dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli, hibah, pelepasan secara sukarela, ruislap, atau cara lain yang disepakati. Tanah di Ibu Kota Nusantara yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah selanjutnya ditetapkan sebagai 1. Barang milik negara. Tanah di ibu kota negara yang ditetapkan sebagai barang milik negara merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan diberikan hak pakai kepada OIKN dan atau kementerian lembaga. 2. Aset dalam penguasaan OIKN. Tanah di ibu kota negara yang ditetapkan sebagai aset dalam penguasaan OIKN selanjutnya ditetapkan sebagai hak pengelolaan OIKN. Saat ini lahan ADP OIKN yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 36.150,03 hektar dikonversi menjadi HPL OIKN seluas 34.077 hektar. Lahan yang telah berstatus HPL OIKN kemudian digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara sampai saat ini, baik itu untuk pembangunan fasilitas pemerintahan maupun fasilitas investasi untuk pihak lain. HPL OIKN yang penggunaan dan pemanfaatan seluruh atau sebagian tanahnya dikerjasamakan dengan pihak lain dapat dilekati hak atas tanah di atas hak pengelolaan OIKN. Hak atas tanah yang dapat terbit di atas HPL OIKN terdiri dari 3 jenis hak, yaitu hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Guna mendukung kemudahan dan kepastian berinvestasi di Ibu Kota Nusantara, OIKN dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan serta pemberian kembali melalui siklus kedua untuk hak atas tanah di atas HPL OIKN.
Pengendalian pengalihan hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara. Dalam rangka mencegah terjadinya pengalihan hak atas tanah secara berlebihan dan terindikasi spekulatif, OIKN melakukan pengendalian pengalihan hak atas tanah terhadap tanah yang terdaftar maupun belum terdaftar yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara. Pengendalian pengalihan hak atas tanah dilakukan terhadap perbuatan hukum jual beli tanah di Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, OIKN memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian tanah di Ibu Kota Nusantara. Hak untuk diutamakan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan pemilik tanah menawarkan terlebih dahulu kepada OIKN. Dalam hal OIKN menyetujui penawaran pembelian dari pemilik tanah, maka OIKN dapat melakukan pembelian tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal OIKN menolak penawaran pembelian dari pemilik tanah, maka pemilik tanah mengajukan kembali kepada OIKN untuk dapat menjual kepada pihak lain. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemanfaatan tanah hasil jual beli tetap sejalan dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara dan RTR KSN Ibu Kota Nusantara. Pengendalian pendaftaran tanah pertama kali di Ibu Kota Nusantara. Seluruh bidang tanah di wilayah IKN yang belum terdaftar tetap dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pendaftaran tanah diperoleh berdasarkan peralihan hak atas tanah sejak ditetapkannya wilayah Ibu Kota Nusantara, maka harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Pengaturan perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di Ibu Kota Nusantara dibuat untuk melindungi kepentingan hak atas tanah masyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam mendukung kemudahan berinvestasi di wilayah Ibu Kota Nusantara. Ruang lingkup wilayah. Secara administratif, wilayah IKN terletak di 2 kabupaten existing, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Wilayah IKN berada di sebelah utara kota Balikpapan dan sebelah selatan kota Samarinda dengan luasan wilayah darat kurang lebih 252.660 hektar dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 69.769 hektar. Wilayah IKN terdiri atas 54 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan yang mayoritas berada di dalam wilayah Ibu Kota Nusantara dengan perincian 11 desa dan 4 kelurahan di Kecamatan Sepaku, 3 desa dan 10 kelurahan di Kecamatan Samboja, 1 desa dan 9 kelurahan di Kecamatan Samboja Barat, 5 desa di Kecamatan Loajanan, 2 desa di Kecamatan Loakulu, 8 kelurahan di Kecamatan Muara Jawa, dan 1 kelurahan di Kecamatan Sanga-Sanga. Pengembangan kawasan IKN terbagi atas 3 wilayah perencanaan, yakni Kawasan Pengembangan IKN, KPIKN dengan luas wilayah kurang lebih 196.501 hektar, Kawasan IKN, KIKN dengan luas wilayah kurang lebih 56.159 hektar, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, KIPP dengan luas wilayah kurang lebih 6.669 hektar. Wilayah perencanaan. 9 wilayah perencanaan telah ditetapkan rencana detail tata ruang. 1. WP Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPP. 2. WP IKN Selatan. 3. WP IKN Barat. 4. WP IKN Timur 1. 5. WP IKN Timur 2. 6. WP IKN Utara. 7. WP Simpang Samboja. 8. WP Kuala Samboja. 9. WP Muara Jawa. Baiklah,
Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita mungkin melihat bahan paparan tadi kembali. Mas Jayan, coba bahan paparan ketiga, visi dan misi. Terus Jen, terus satu kali lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat Undang-Undang Nomor 3, Undang-Undang tentang pembentukan Ibu Kota Nusantara disampaikan, itu misi dan visinya itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 tersebut. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya pembangunan Ibu Kota Nusantara ini, kita mempunyai misi kota dunia untuk semua. Jadi dengan tujuannya itu agak berat ini sebenarnya. Kita ingin memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN, tapi visinya begitu berat, kota dunia untuk semua. Jadi dalam hal ini beberapa hal yang sudah ditetapkan, yaitu sebagai simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, kemudian penggerak ekonomi di Indonesia di masa depan. Kemudian ada juga agenda global dan nasional sebagai pertimbangan dari visi IKN itu sendiri adalah visi Indonesia tahun 2045, kemudian tujuan pembangunan berkelanjutan, agenda baru kota, kemudian kebijakan perkotaan nasional di tahun 2045. Nah, rekan-rekan sekalian, awalnya kami di Otorita IKN ini mendapatkan visi dan misi ini. Kemudian kita berpikir bagaimana caranya menyusun suatu rencana, terutama rencana tata ruangnya, sehingga visi dan tujuan pembangunan IKN ini bisa dicapai. Jadi di samping itu juga banyak sekali untuk mewujudkannya, ada kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi di Indonesia di masa depan, kemudian simbol identitas nasional. Dengan bermodalkan visi dan misi ini serta tujuan pembangunan Ibu Kota Nusantara inilah kami para perencana dengan kawan-kawan merencanakan sedemikian rupa bagaimana caranya mewujudkan visi ini. Visi yang sudah memang merupakan amanah dari bangsa Indonesia dalam bentuk undang-undang yang sudah disepakati. Oleh karena itu kami harus berpikir bagaimana visi ini bisa terwujud, kemudian hubungannya dengan perencanaan dan pertanahan ini memiliki peran yang sangat besar. Dengan bermodalkan dokumen ini, kemudian kita melakukan perencanaan. Sehingga dengan perencanaan yang kita buat itu, tentu berharap agar tujuan dari Ibu Kota Negara ini bisa terwujud. Oleh karena itulah disusun regulasi dari awal. Coba Mas Jain dari awal. Jadi hubungannya dengan kita sebagai perencana, kemudian kita juga sebagai pengelola pertanahan. Kalau kita lihat di sini adanya Undang-Undang Nomor 3 awalnya dulu 2002 tentang Ibu Kota Negara. Kemudian terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 1 2023, peraturan-peraturan yang sudah kita rampungkan dalam rangka mendukung dasar hukum dari perencanaan pertanahan dalam membangun Ibu Kota Nusantara. Jadi kalau kita lihat mungkin rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar bahwasanya setelah mendapat amanah tersebut, kami tim dari Otorita ya secara garis besar membagi begini. Pertama, kita menerima perencanaan makro. Perencanaan makro itu di IKN sudah ditetapkan dalam RTR KSN melalui Perpres. Kemudian dari Perpres tersebut kita turunkan lagi menjadi perencanaan mikro berupa RDTR. Nah, dari RDTR inilah bisa kita eksekusi dalam rangka pengelolaan pertanahan. Dalam rangka pengelolaan pertanahan ini, seperti kita saksikan tadi dalam video yang kami sajikan, itu adalah diatur di Perpres 65 tahun 2023, kemudian lebih spesifik lagi aturan cara melaksanakan Perpres 65 ini adalah diatur dalam Peraturan Kepala Otorita IKN nomor 12 tahun 2023. Jadi runutannya membangun ibu kota ini, pertama kita dari visi dan misi, baru kita hubungkan dengan perencanaan mikro makronya gimana, turun ke perencanaan mikro, baru eksekusi di pertanahan.
inilah yang dari awal sampai titik sekarang ini yang kita lakukan, sehingga kalau kita lihat di lapangan sudah banyak bangunan, istana sudah berdiri, kemudian investor sudah mulai masuk, walaupun investor dalam negeri. Inilah urutan-urutannya. Jadi kalau kita lihat ruang lingkup wilayahnya, wilayah otorita ini kalau kita lihat ini yang warna kuning ini, yang warna kuning. Kemudian yang warna kuning muda itu adalah yang disebut dengan kawasan KIKN. Jadi intinya yang menjadi ibu kota nantinya itu adalah KIKN seluas 56.159 hektar. Nah, di dalam KIKN itu sendiri, kalau kita lihat di berbagai sumber, di KIKN itu ada KIPP di dalamnya. Seluas 6.669 hektar, itu yang warna merah. Nah, disinilah terdapat istana, rumah menteri, dan lain sebagainya. Jadi pembangunan sekarang ini sedang dipusatkan di yang warna merah. Itu. Jadi inilah kalau yang luas keseluruhannya itu adalah yang warna kuning tua, kemudian kuning muda adalah KIKN, kemudian yang di merah ini adalah KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan. Lanjut, Mas Jayan. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi, bahwasanya kita bermodalkan pertamanya itu adalah RTN KSN. RTN KSN IKN ini ditetapkan melalui Perpres 64 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara. Jadi bermodalkan dari Perpres ini, inilah modal utama kita dalam menyusun runutan selanjutnya. Jadi di rencana pola ruangnya kalau kita lihat ini terbagi secara garis besar dua. Pertama kawasan lindung itu seluas 173.526 hektar, kemudian kawasan budidaya 82.616,70 hektar. Jadi kalau kita lihat di sini memang kawasan lindungnya jauh lebih besar daripada kawasan budidaya. Kalau kita lihat di peta ini, kalau yang berwarna apa ini namanya ini? Ini Tahura Bukit Soeharto kalau kita lihat tetap dipertahankan. Kemudian yang berwarna hijau tua ini adalah rimba kota yang memang sudah ditetapkan di dalam RTN KSN. Nah, dari bermodalkan Perpres 64 ini, di mana sudah ditetapkan rencana pola ruang beserta luasnya serta posisinya secara spasial di wilayah IKN. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan ini, menyusun rencana detailnya yang lebih detail. Nah, untuk menyusun rencana detail ini, jadi ada 9 wilayah perencanaan yang ada di dalam otorita. Ada 9 WP. Yang pertama itu kawasan inti pusat pemerintahan sebagai pusat pemerintahan nasional. Ini sudah ada perkanya, berurutan ini perka 1 sampai 9. Kemudian WP IKN Selatan sebagai pusat energi biru terbarukan, itu nomor 2. Kemudian nomor 3 WP IKN Barat ditetapkan sebagai pusat ekonomi, bisnis, dan kesehatan. WP IKN Timur 2 sebagai pusat hiburan internasional. Kemudian WP Timur 2 sebagai pusat pendidikan internasional. WP IKN Utara sebagai pusat riset dan inovasi. Kemudian WP Simpang Semboja sebagai pusat distribusi dan perdagangan komoditas. Baru WP Kuala Semboja sebagai pusat agroindustri dan industri pangan. Kemudian WP Muara Jawa sebagai pusat perikanan terpadu. Ini diatur terakhir ini melalui Perka nomor 9. Nah, kemudian dari WP tersebut tadi, ini mungkin saya tampilkan hanya satu, karena memang di sini yang sedang kita bangun sekarang ini, yaitu
WP KIPP. Saya tampilkan pola ruangnya yang sudah tetapkan melalui Perka IKN nomor 1 tahun 2003 tentang rencana detail tata ruang wilayah perencanaan kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi kalau kita lihat pola ruangnya ini, tetap juga rimba kota menduduki urutan yang paling luas karena memang kita berkomitmen membangun ibu kota negara ini 75% adalah hijau, jadi rimba kotanya lebih banyak. Ini gambaran tentang RDTR-nya. Kemudian setelah RDTR jadi, mungkin kita lebih melihat tentang aturan bagaimana kita mengelola pertanahan sehingga RDTR itu bisa kita terapkan. Sudah ada Perpres 65 tahun 2002, kemudian dilanjutkan lagi dengan Perka IKN 12 tahun 2003 yang mengatur detail tentang pelaksanaan pengelolaan pertanahan di IKN. Jadi urutannya itu dari RTN KSN, kemudian turun ke EDTR, kemudian baru turun ke pengelolaan pertanahan. Nah, mengapa pengelolaan pertanahan lebih agak sedikit saya perbanyak, di samping saya Direktur Pertanahan, juga mungkin ini ada sesuatu yang baru dibandingkan dengan wilayah Indonesia yang lain. Jadi perolehan tanah ini Bapak Ibu sekalian, banyak kita mendapatkan berita-berita yang mungkin kita terima dari media massa, media sosial dan lain sebagainya, jadi bahan pertanyaan. Sebenarnya tanah utama yang kita gunakan untuk membangun ibu kota negara ini dari mana? Dari pelepasan kawasan hutan apa dari pengadaan tanah? Terkadang mungkin perlu meluruskan beberapa pendapat mungkin pengamat dan sebagainya yang menyatakan bahwasanya IKN pemerintah dalam hal ini otorita membebaskan tanah dengan harga murah pada masyarakat, kemudian menjual tanah kepada investor dengan harga mahal. Nah, padahal tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya tanah paling besar dalam pembangunan IKN ini sumber perolehannya adalah dari pelepasan kawasan hutan seluas 36.150,03 hektar. Kemudian yang dari pengadaan tanah itu sampai sekarang ini paling sekitar 500 hektar. Apa bedanya? Jadi pembangunan istana kemudian tanah-tanah untuk kita kerjasamakan dengan investor itu berada di lahan-lahan pelepasan kawasan hutan. Jadi istilahnya itu pindah dari kantong, di sakunya pemerintah, dari saku kiri ke saku kanan. Jadi dari Kementerian LHK diserahkan kepada otorita untuk dibangun ibu kota. Itulah seluas 36.150 hektar. Kalau saya hitung ini udah setengah dari Provinsi DKI. Makanya saya ketika kawasan hutan ini dilepaskan kemudian ditetapkan sebagai ADP-nya IKN, berarti titik terangnya masalah lahan sudah bisa kita atasi karena setengah dari Provinsi DKI Jakarta sudah kita kuasai. Dalam hal ini sudah menjadi hak pengelolaan otorita. Kemudian bagaimana terhadap tanah-tanah untuk pembangunan kepentingan umum, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan tanah-tanah yang dibebaskan dari masyarakat yang statusnya adalah areal penggunaan lain. Dan tanah ini bukan untuk dijual kepada investor, tapi untuk betul-betul fasilitas pendukung yang memang lokasinya tidak bisa dipindahkan dari tempat itu, misalnya bendungan, pengendali banjir, residu, interkoneksi, intek, dan lain sebagainya. Jadi betul-betul tanah yang terpaksa tidak berada di dalam kawasan hutan yang dibebaskan, sehingga harus membebaskan tanah masyarakat. Kemudian sesuatu yang baru mungkin, pengalihan hak atas tanah di IKN. Nah, jadi berbeda dengan di wilayah Indonesia yang lain, otorita IKN memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian tanah di IKN. Kemudian setiap pengalihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pengalihan hak atas tanah oleh kepala otorita. Itu mungkin sesuatu yang baru. Kemudian lanjut lagi Mas Jayan. Nah, jadi seperti kita jelaskan di awal tadi bahwasanya membangun ibu kota ini pemerintah
ingin menggunakan APBN hanya 20%. Saya dipanggil Pak Kepala. Mohon izin Bapak Ibu, Pak Direktur ada dipanggil pimpinan sebentar. Mohon izin, saya Gena Nugroho melanjutkan paparannya ya. Baik, izin melanjutkan tadi mengenai tata cara cerdas membangun IKN. Jadi kan memang arahan dari Presiden Jokowi bahwa kita dalam membangun IKN-nya untuk meminimalisir sedemikian mungkin untuk penggunaan APBN. Nah, lalu kita di Direktorat Pertanahan ini akan berperan apa dalam arahan tersebut? Nah, jika kami di sini memiliki sebuah konsep yang coba kami jalankan, yaitu pertama kita akan fokus pada investasi badan usaha, sehingga penggunaan APBN dapat ditekan seminimal mungkin. Kemudian yang kedua, nah ini kami mencoba menambahkan konsep tanah yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan tadi, nilai tanahnya itu adalah 20.000 meter persegi. Nah, nilai tanah ini akan kita alokasikan kepada investor. Nanti hal ini akan kami jelaskan lebih lanjut di pada slide berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita sedang membuat suatu sistem terpadu untuk pengelolaan Mohon pertanahan maaf di Pak IKN. Gian, suaranya agak kurang jelas terdengarnya. Ya, izin Bu, apa sudah terdengar? Halo. Halo Bu, izin apa sudah Ya. Nah, sudah lebih baik Pak, silakan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada ini dikit, ada panggilan sedikit tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan lagi. Pembangunan IKN berfokus pada investasi yang dilakukan oleh badan usaha. Karena kenapa? Karena pemerintah menginginkan agar dalam mewujudkan tujuan pembangunan IKN ini hanya menggunakan APBN 20%. Sisanya menggunakan dana dari investor. Fokus pertama untuk mewujudkan itu, Bapak Ibu, dengan mengatur ruang dan pertanahan secara baik, sehingga kita pembangunan IKN menjadi kompetitif dibandingkan dengan area-area lainnya. Lanjut, Mas. Saya sekedar mengilustrasikan bagaimana cara cerdas membangun IKN dengan 20% APBN melalui pengelolaan pertanahan. Suatu contoh gini, sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwasanya lahan yang utama yang kita gunakan untuk membangun IKN adalah bersumber dari kawasan hutan. Jadi ketika dia masih kawasan hutan, harga per meter NJOP-nya itu 20.000 per meter persegi. Jadi kalau 1 hektar dikali 10 juta, nilai tanah pemerintah itu hanya 200 juta. Namun ketika kita alokasikan lahan tersebut ke investor 1 hektar, misalnya dia membangun rumah sakit, dia membawa uang di dalam lokasi 1 hektar tersebut 800 miliar. Jadi pemerintah hanya mengeluarkan 200 juta untuk tanahnya, kemudian mereka membawa investasi sebesar 800 miliar. Sehingga tujuan kita menghemat APBN itu sendiri bisa tercapai. Walaupun banyak sekali pemberitaan kalau investor kurang tertarik dan lain sebagainya. Nanti mungkin kita diskusikan pada
setelah ini. Lanjut, Mas. Terus lanjut. Jadi, bagaimana caranya agar investor itu tertarik? Jadi, di atas HPL kita tadi, pertama kita telah memperoleh pelepasan kawasan hutan seluas 36.000 hektar. Kemudian dari 36.000 hektar itu, otorita mengajukan hak pengelolaan, kemudian disetujui hak pengelolaan itu oleh Kementerian ATR BPN seluas 34.000. Sudah menjadi HPL kita. Nah, di atas HPL IKN itu sendiri dapat diberikan hak, baik akan digunakan oleh kementerian lembaga untuk menjalankan roda pemerintahan maupun dikerjasamakan dengan investor. Nah, dari HGU dan HGB maupun hak pakai yang kita berikan tadi itu agak berbeda sedikit dengan wilayah lain dari Indonesia. Kita memberikan dalam waktu yang panjang, ada jaminan gitu. Jadi OIKN bisa menjamin pemberian hak kepada investor itu untuk HGB 80 tahun maksimal ya. Kemudian HGU 95 tahun. Ini masih dapat bonus lagi, bisa diberikan dalam 2 siklus. Jadi setelah 80 tahun berakhir, dia bisa melanjutkan lagi ke 80 tahun berikutnya. Jadi di dalam aturannya bahwasanya otorita bisa menjamin itu. Apa bedanya dengan daerah yang lain? Kalau daerah yang lain, misalnya seorang gubernur itu tidak bisa menjamin kalau HGU yang dikeluarkan itu 80 tahun dan bisa diberikan siklus kedua. Jadi 80 tahun kali 2, 160 tahun. Walaupun beritanya 200 tahun katanya, tapi nggak benar juga. Yang jelas ini adalah batas maksimal sehingga investor menarik untuk menanamkan investasinya di IKN, dan tujuan kita untuk 80% merupakan non-APBN mungkin bisa tercapai. Nah, apa hubungannya dengan tata ruang? Jadi Bapak Ibu sekalian, dari pengalaman saya juga nih, banyak sekali saya pikir tata ruang yang diakal-akali mungkin untuk zaman sekarang ini. Misalnya pada saat HGB dikeluarkan, atau HGU misalnya di Sumatera Utara itu misalnya dikeluarkan, itu rencana tata ruangnya untuk perkebunan. Tetapi ketika akan dilakukan perpanjangan atau pembaharuan, rencana tata ruangnya sudah berubah, bukan lagi perkebunan. Sehingga seolah-olah investor itu tidak ada jaminan, padahal dia sudah berinvestasi. Kalau di wilayah IKN, di atas HPL IKN, itu sudah ada jaminan. Bagaimana caranya? Ya tata ruangnya nggak berubah, karena RDTR itu ditetapkan melalui peraturan kepala IKN. Jadi kalau pada saat dia datang di tahun 2024 berinvestasi untuk HGB, misalnya hotel, maka RDTR di 80 tahun berikutnya pasti tetap masih hotel. Sehingga tidak ada alasan bagi Kementerian ATR BPN untuk melakukan pemberian hak kembali untuk siklus kedua. Itu mungkin berbeda dengan yang sangat penting, berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. Lanjut, Mas. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, paparan saya pada pagi ini. Saya pun juga berharap banyak sekali yang ingin saya diskusikan dengan kawan-kawan perencana, kemudian dari akademisi yang dari universitas terbuka ini, terhadap hal-hal yang memang kami temui di lapangan dan kami hadapi langsung, dan memang sesuatu yang baru yang memang belum pernah kita temui selama ini, karena saya yakin terkadang kita menyusun rencana, si penyusun rencananya itu menganggap lokasi tersebut kosong kayak di gurun, tetapi lupa kalau di sana itu sudah ada
orangnya, sudah ada kampung, sudah ada masyarakat, sudah ada suku adat masyarakat dan lain sebagainya yang memerlukan tanah, dan tanah itu sebagai hajat hidup bagi mereka, sehingga banyak timbul masalah-masalah baru yang selama ini memang serang di teori. Itu mungkin dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi ini, waktu saya kembalikan lagi kepada Bu Sinta. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Firyadi atas paparan yang sangat menarik. Tadi kita sudah belajar dari pembangunan IKN ya teman-teman ya. Ada tadi sudah dijelaskan visi misi, kemudian rencana pola ruang di IKN, kemudian pentingnya perencanaan dan pertanahan dalam membangun IKN, perolehan tanahnya, dan juga pengelolaan tanah di IKN. Nah, mungkin kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab ya teman-teman ya. Mungkin kita berikan kesempatan pada Bapak Ibu hadirin yang ingin bertanya secara langsung. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, saya persilahkan. Raise hand dulu, teman-teman. Tadi yang bertanya di kolom chat mungkin ingin disampaikan secara langsung. Teman-teman, Pak Bagus dari alumni UT Serang. Atau ada yang lain yang mau bertanya secara langsung? Oke, baik. Mungkin belum ada yang ingin bertanya secara langsung. Mungkin kita bacakan saja dari kolom chat. Mungkin ada yang ditampilkan, di-share dulu. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Pak Tubagus, Pak Firyadi dari alumni UT Serang. Beliau ingin bertanya berkaitan dengan HPL yang dimiliki oleh UIKN. Selanjutnya, sebagian akan diberikan kepada investor melalui aturan yang ada sebagai HGU, HGB, dan hak pakai. Itu apakah benar masa berlakunya selama 190 tahun, seperti yang berita beredar begitu. Kemudian, jika memang benar, seperti apa penjelasannya begitu, Pak? Tadi sempat disinggung juga ya, Pak Firyadi. Silahkan, Pak. Mungkin bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih Mas Tubagus, Pak Tubagus ya. Jadi memang banyak berita, ada 90 tahun, ada yang 200 tahun katanya. Pemberian hak di atas HPL UIKN itu tetap mengacu kepada PP 18 tahun 2021. Jadi dalam pemberian hak itu, misalnya HGB lah, saya ambil HGB itu, pertama pemberian hak itu berlaku 30 tahun. Kemudian dapat diperpanjang 20 tahun, kemudian dapat diperbaharui 30 tahun. Jadi totalnya itu adalah 80 tahun. Jadi bukan pemberian hak sekaligus 80 tahun, tetap melalui mekanisme pemberian hak, perpanjangan, dan pembaharuan. Itu merupakan satu siklus. Kemudian namanya itu tidak ada jaminan dari gubernur atau pemerintah di tingkat provinsi, kalau itu pasti masih bisa diperpanjang. Nah, di otorita hanya ada jaminan kalau itu masih bisa diperpanjang. Bagaimana dengan jaminnya? Dengan tidak merubah, salah satunya dengan tata ruang yang memang berlaku. Kalau pada saat ini berlaku hotel, maka ke depannya tetap hotel. Jadi perpanjangan masih tetap bisa dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Itu mungkin Bu untuk yang pertama. Makasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Firyadi. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Reka Febrian. Mungkin ingin menyampaikan secara langsung sebelum ke Pak Satrio. Pak Reka. Oke, mungkin saya bacakan saja dari Pak Reka Febrian, alumni UT Bogor. Izin bertanya berkaitan dengan harga jual beli, apakah menggunakan
appraisal atau bernegosiasi langsung dengan masyarakat? Apakah tetap ada SPH, kemudian untuk kelengkapan seperti BA pelepasan hak tetap diperlukan dengan metode langsung? Terima kasih. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Terima kasih, eh, Mas Reka ya, Mas Reka. Jadi tanah di IKN ini sebenarnya aturannya itu sudah tetap mengacu kepada aturan yang ada. Misalnya aturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi ketika kita ingin membebaskan misalnya tanah masyarakat yang merupakan areal penggunaan lain untuk pembangunan misalnya bendungan. Jadi tetap berlaku, pertama kita tetapkan dulu alokasi penloknya, kemudian kita lakukan pengukuran oleh BPN, kemudian dihitung tanam tumbuhnya, baru kemudian KJPP selaku pihak yang menilai secara independen, menilai tanah tersebut, barulah nanti dari ATR BPN mengusulkan kepada Elman berapa biaya penggantian yang harus diberikan. Jadi menghitungnya bukan dari pemerintah, menghitungnya tetap dari tim independen. Setelah hasil hitungan tersebut juga berlaku sama, kalau ada yang menolak terhadap penggantian tersebut, tetap bisa dikonsinyasi, uangnya dititipkan di pengadilan, kemudian pembangunan bisa dilakukan. Kemudian beda antara yang penting pengadaan tanahnya itu adalah lebih cenderung penguasaan. Jadi mereka membuat pernyataan pengakuan fisik bidang tanah sudah cukup. Jadi tanahnya tidak harus bersertifikat. Semuanya akan dinilai oleh KJPP nanti tanah-tanahnya kemudian bisa diganti oleh Elman karena merupakan PSN. Jadi itu Pak sama dengan wilayah Indonesia yang lain, tetap apresial yang melakukan penilaian. Kemudian bagaimana dengan metode lainnya? Ini kan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kemudian ada lagi kita bisa melakukan pengadaan langsung. Pengadaan langsung itu adalah pengadaan tanah yang luasnya di bawah 5 hektar. Nah, bagaimana caranya kita melakukan? Jadi tetap mereka menawarkan ke kita karena ada hak diutamakan untuk membeli tanah di IKN. Masyarakat menawarkan ke IKN, kemudian di IKN ada panitia namanya menilai tanah ini dibeli apa enggak. Tentu disesuaikan dengan anggaran yang kita miliki. Barulah nanti apresial melakukan penilaian berapa harganya, itulah yang dasar digunakan bagi panitia di IKN internal untuk melakukan negosiasi. Jadi tetap berdasarkan hasil dari apresial yang melakukan penilaian tanah tersebut harganya. Itu mungkin Pak. Jadi intinya dua dalam pengadaan tanah baik secara langsung maupun pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Yang ukur harus BPN, kemudian yang menilai tanahnya harus KJPP. Dalam hal ini pihak independen yang di luar pemerintah yang menentukan harga tanahnya. Karena di luar itu ya konsekuensinya tentu akan ada dampak hukum nantinya jika kita kelebihan bayar. Kalau negara ini kalau lebih bayar yang repot Bapak Ibu, kalau kurang bayar nggak apa-apa dia. Itu mungkin jawaban saya, Mas Eka. Terima kasih. Oke, baik Pak Firyadi. Tadi sudah jelas ya Pak Reka ya. Oke, selanjutnya mungkin dari Pak Satrio. Mungkin tadi mau menyampaikan langsung, silakan Pak Satrio. Pak Satrio? Ya, Iya, halo, silakan. sudah dengar? Sudah, Oke, sudah. mungkin dari saya mungkin ini ya, saya ingin bertanya mengenai gini kan. Tadi mungkin kalau saya tidak salah itu kan ada cantumkan tuh kawasan rimba kota ya, yang mungkin itu adalah kawasan hutan gitu kan ya. Nah, mungkin seiring waktu kan mungkin pelan-pelan kawasan itu akan jadi deforestasi karena pembangunan IKN gitu kan. Nah, dari otorita bagaimana tuh cara untuk menanganinya agar tidak terjadi deforestasi yang secara berlebihan. Dan yang kedua adalah mengenai keadaan adat atau hutan adat.
Nah, kira-kira itu apakah mereka tidak terkena suatu dampak dari pembangunan itu sendiri? Mungkin itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Satrio. Mungkin langsung dijawab Pak Firyadi. Ya, terima kasih Pak Satrio. Jadi di dalam RDTR kita itu ada namanya rimba kota, bukan kawasan hutan ya, rimba kota namanya. Jadi rimba kota itu adalah areal penggunaan lain, sudah menjadi areal penggunaan lain yang kita peroleh tadinya dari pelepasan kawasan hutan, kemudian di RDTR-nya kita tetapkan sebagai rimba kota. Nah, rimba kota ini sebenarnya areal penggunaan lain, tetapi karena kita ingin menjamin tekad kita untuk 75% tetap kawasan hijau, makanya rimba kota ini akan dipertahankan. Pertama, bagaimana cara mempertahankannya? Pertama, sistem perizinan yang berlaku dalam membangun IKN ini baik untuk investor maupun kepentingan pemerintah tetap memperhatikan itu, tidak boleh di rimba kota, misalnya rimba kota yang hanya untuk fungsi-fungsi yang mendukung rimba kota. Ada tabel ITBX-nya namanya, kita lihat di sana apa yang boleh. Jadi dengan kita konsekuen menyelaksanakan RDTR tersebut, tentu rimba kota ini akan bertahan meskipun dia berada di areal penggunaan lain. Kemudian cara berikutnya mempertahankan yaitu kita sedang menyusun sekarang ini regulasi kepala otorita untuk menetapkan rimba kota yang tadinya APL menjadi kawasan lindung. Jadi kawasan lindung sehingga mereka akan bertahan terus. Caranya kalau itu sudah ditetapkan tentu perizinan tidak akan keluar di dalam rimba kota sehingga luas dan fungsinya akan tetap terjaga, Pak. Kemudian hutan adat ya tadi, Pak. Jadi kebetulan sumber dari HPL-nya IKN ini adalah pelepasan kawasan hutan yang berasal dari hutan produksi konversi yang dapat dikonversi, yang tadinya digunakan oleh perusahaan swasta untuk membangun HTI. Jadi sudah enak kita, jadi HTI-nya itu dilepaskan, kemudian diserahkan ke OIKN, baru kemudian dari HTI tersebut, tentu kita sudah yakin tidak ada yang namanya statusnya itu rimba hutan adat. Jadi betul-betul HTI yang dilepaskan. Kalau rimba adat, saya pikir tidak masuk dalam kawasan hutan yang dilepaskan kepada IKN. Jadi aman untuk rimba adat. Kalaupun memang ada di sekitar IKN, tetapi tidak termasuk dalam kawasan yang kita bangun. Makasih Pak Satrio. Baik, terima kasih Pak Firyadi. Jadi nanti fungsi rimba kota itu tetap dipertahankan begitu ya Pak ya, melalui perizinan dan juga penetapannya sebagai kawasan lindung. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Pak Vicky. Apakah ingin disampaikan secara langsung dari UT Pontianak? Oke, baik saya bacakan saja dari Pak Vicky. Pertanyaan adalah apa tantangan utama yang dihadapi dalam memastikan lahan di IKN itu digunakan secara efektif dan efisien, Pak? Dari Pak Vicky. Terima kasih Pak Vicky. Jadi setelah kita merencanakan lahan dalam RDTR, pertama kita menentukan bahwasanya alokasi lahan namanya. Alokasi lahan itu harus betul-betul sesuai dengan RDTR. Jadi yang merencanakan adalah kita, yang mengalokasikan lahan juga kita dalam satu kedeputian itu. Jadi kalau tim dari perencanaan mikro merencanakannya, kami dari BPE, dari pertanahan, dalam mengalokasikan lahan tidak pernah keluar dari apa yang sudah direncanakan. Nah, kemudian setelah kita memberikan alokasi lahan, tentunya pengawasan, evaluasi, dan monitoring terus kita lakukan. Jadi di 5 tahun pertama kita lihat
Jadi kalau dalam waktu 5 tahun dia tidak eh, menggunakan lahan tersebut, menggunakan dan memanfaatkan lahan yang sudah kita alokasikan itu, maka otorita berhak untuk menghentikan perjanjian pemanfaatan lahan. Jadi sanksinya berat sekali. Nah, kemudian yang kita kembangkan di IKN, kita akan melakukan pemantauan secara menggunakan teknologi terkini lah tentang kewajiban-kewajiban pemegang alokasi lahan tersebut terhadap janji mereka pada saat perjanjian dibuat. Jadi itu yang kita nilai, kita awasi, sehingga dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara terus-menerus, nantinya IKN berharap kalau lahan itu betul-betul digunakan secara efektif dan efisien. Yang jelas, remote kita berikan lahan, tapi remote-nya masih kita pegang nih Pak Piki melalui peraturan yang kita buat. Jadi tidak mudah bagi mereka yang sudah mendapatkan alokasi lahan untuk tidak memanfaatkan lahannya secara efektif dan efisien. Karena kita lihat sendiri dari awal itu, sebelum mereka dialokasikan lahan, dia banyak sekali saringannya itu di Kedeputian Investasi, mereka melihat modal, keseriusan mereka, dan lain sebagainya. Sehingga dari saringan itu sendiri kita sudah mendapatkan orang-orang atau pihak-pihak yang betul-betul memberikan keyakinan yang cukup bagi otorita untuk dapat memberikan alokasi lahan kepada mereka. Dari segi permodalan, sehat apa tidak suatu badan hukum yang mengajukan dan lain sebagainya, apa penggunaannya, prospek usahanya ke depan bagaimana. Nah, setelah kami yakin, barulah dia mendapatkan alokasi lahan dari otorita. Nah, setelah dialokasikan itu tadi, tidak henti-hentinya monitor dan dimonitor terus-menerus terhadap penggunaan lahan tersebut, terutama kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan, yang itu dibuat dalam perjanjian pemanfaatan lahan. Itu mungkin Pak Piki, makasih Pak. Terima kasih Pak Denny. Jadi tadi itu ya Pak, untuk memastikan lahan IKN digunakan secara efektif dan efisien itu melalui monitoring dan evaluasi ya Pak ya. Baik, kemudian dari Pak Bayu Prawito, mungkin ingin disampaikan secara langsung Pak Bayu. Ada nggak Pak Bayu? Pak Bayu, silakan mungkin ini ada kesempatan untuk disampaikan secara langsung. Tidak ada ya. Oke, baik. Jadi pertanyaan dari Pak Bayu berkaitan dengan pembangunan IKN, apakah ada porsi untuk masyarakat luar daerah, dalam hal ini Kalimantan, untuk tinggal di daerah tersebut, atau dalam hal mencari peluang usaha namun dengan modal yang terbatas, seperti apa mekanismenya, Pak? Makasih Pak Bayu. Jadi IKN ini dibangun sebenarnya tujuannya adalah untuk menjadi kota kita semua. Jadi malahan lebih maksimal lagi dinyatakan kota untuk dunia. Jadi kita ingin memberikan contoh bagaimana membangun kota itu menjadi kota milik kita bersama, kota kita untuk kita semua. Tentu tidak terbatas hanya masyarakat dalam pulau itu yang bisa, misalnya Kalimantan atau provinsi-provinsi tertentu yang bisa tinggal di lokasi tersebut. Nah, bagaimana dengan porsinya? Sebenarnya kalau porsi secara pasti itu dalam tata ruangnya nggak ada, Pak. Yang jelas dari IKN dibangun, ada di sana di samping kawasan hijau tadi ya, ada juga namanya pemukiman kepadatan tinggi, sedang, dan rendah. Jadi kalau kita lihat yang warna kuning itu tadi untuk pemukiman, di sanalah mungkin berlaku secara umum Pak. Apa yang berlaku di Indonesia berlaku juga tanpa membedakan masyarakat luar daerah dengan yang di dalam daerah. Jadi misalnya di sana nanti dibangun, kami alokasikan lahan untuk
perumahan, misalnya rumah tapak yang bisa diberikan hak milik, kalau memang digunakan untuk pemukiman, mekanismenya berjalan, termasuk hunian berimbang itu yang sedang kita bahas. Jadi mungkin selama ini hunian berimbang itu dibayangkan di IKN ini bakal ditinggali oleh apartemen-apartemen mewah atau rumah-rumah mewah yang sangat elit. Terus bagaimana masyarakat eh, eh, menengah ke bawah untuk bermukim di dalam IKN? Nah, mungkin pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwasanya itu mungkin, Pak. Mungkin, jadi sudah disusun sekarang ini peraturan kepala otoritas yang mengatur tentang hunian berimbang. Namun di bagian bagian yang padat, misalnya di KIPP, memang tidak boleh rumah tapak. Yang boleh itu adalah hunian vertikal. Hunian vertikal yang kemudian nanti untuk hunian tapak kita arahkan ke WP-WP di luar KIPP. Nah, itu memungkinkan aturan pemukiman itu sama dengan aturan di wilayah Indonesia yang lain, sehingga memungkinkan setiap pengembang nanti yang kami alokasikan lahan, membangun lahannya, mereka juga harus proporsional, juga memikirkan tentang apa tipe-tipe rumah yang bisa diakses atau bisa dijangkau oleh kita semuanya. Itu mungkin, Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Firyadi. Tadi ada hunian berimbang gitu ya nantinya pada saat itu di IKN gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Abdul Majid. Pertanyaan beliau adalah berkaitan dengan potensi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan isu kerusakan lingkungan. Bagaimana kepastian dan cara perencanaan dan pelaksanaan dalam menangani permasalahan pengalihan guna lahan dari hutan raya Soeharto menjadi perkebunan dan permukiman. Apakah saat ini dari pihak otorita bertanggung jawab penuh atas kawasan hutan raya atau bersama-sama dengan UPTD pengelolaan taman hutan raya? Nah, di sini apakah ada regulasi atau bentuk penindakan yang dilakukan dengan adanya penggunaan lahan di hutan raya yang tidak pada peruntukannya. Dan bagaimana, ini pertanyaan banyak ya, dan bagaimana jalan tengah ketika ada persinggungan atau potensi konflik sosial dari pihak IKN dengan masyarakat sekitar. Mungkin itu, ada beberapa pertanyaan ya Pak dari Pak Abdul Majid ini. Baik, makasih Pak Abdul Majid. Jadi memang ini pertanyaan kita semua. Potensi lahan yang tidak sesuai peruntukannya, tentu yang saya jelaskan tadi, untuk lahan-lahan yang sudah kita alokasikan akan kita tinjau, cedera janji namanya dalam perjanjian itu. Kalau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian haknya yang tercantum dalam perjanjian kerja akan kita tinjau. Kemudian bagaimana dengan isu kerusakan lingkungan. Nah, IKN ini sendiri, rekan-rekan sekalian, beberapa kewenangan sudah diatur, itu kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada otorita. Untuk kewenangan di bidang kehutanan, kebetulan kewenangannya penuh. Jadi semua kewenangan yang selama ini dipegang oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu diserahkan penuh kepada otorita. Jadi otorita nantinya ketika sudah siap, dia bisa menetapkan kawasan hutan, dia bisa mencabut kawasan hutan, melepaskan kawasan hutan, dia juga bisa melakukan mengatur tentang pemanfaatan kawasan hutan. Nah, sampai sekarang ini sembari regulasinya disiapkan, kebijakan dari otorita itu sendiri untuk kawasan Bukit Soeharto, kita mengetahui bahwasanya otorita menerima kawasan hutan itu sendiri, itu sudah kondisinya sudah sedemikian lah. Kita tahu bersama, di 500 meter dari jalan masih hutan, tapi 600 meter seterusnya itu udah jadi kebun masyarakat. Tapi karena tanah ini merupakan hajat hidup orang banyak, jadi langkah utama pertama yang ditempuh oleh otorita adalah melokalisir, untuk sekarang ini melokalisir, jangan sampai
yang memanfaatkan atau menguasai lahan-lahan di Bukit Suharto itu bertambah. Kalau tadinya misalnya 1.000 hektar, ya sudah 1.000 hektar aja. Jadi langkah yang ditempuh adalah kita membuat citra satelit, foto citra satelit dengan resolusi tinggi kondisi saat ini, kemudian nah itulah yang kita pegang nantinya. Jika nanti bertambah, mungkin akan dilakukan tindakan gitu. Tapi kalau memang kita terimanya sudah sedemikian, kita lokalisir. Itu mungkin Pak. Jadi betul itulah langkah pertama untuk mencegah konflik. Saya yakin ketika orang sudah berkebun di sana, sudah menguasai hutan di sana, Bukit Suharto, tetapi pemerintah kita selama ini membiarkan, kemudian tahu-tahu kita tertibkan, itu akan menimbulkan konflik yang luar biasa. Karena memang betul-betul menyangkut hajat hidup orang. Gitu. Oleh karena itu, otorita mungkin punya kebijakan seperti itu. Hanya melokalisir dan tidak membuka peluang untuk bertambah luasnya lahan hutan yang dipergunakan tidak dengan semestinya. Baru kemudian kita mengetahui setelah terdata, barulah nanti kita mengeluarkan bukan sertifikat tanah, karena nggak boleh mungkin hutan kerakyatan atau apa gitu, pemanfaatan hasil hutan, sehingga win-win solution bisa kita tempuh. Masyarakat senang, masih bisa berusaha, isu-isu lingkungan dapat kita tangani dengan baik. Itu mungkin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Firyadi untuk jawabannya. Selanjutnya dari Muhammad Ilham Fajarudin, mungkin bisa disampaikan secara langsung ya teman-teman ya. Silakan Pak Muhammad Ilham dari mahasiswa UT Surakarta ya, semester 3. Silakan Pak Ilham, ada nggak? Ini ada nih Pak Ilham nih. Silakan, mungkin mau disampaikan secara langsung? Ya. Cek, kedengaran nggak? Terdengar Pak Ilham, silakan. Terdengar ya. Oke, di sini saya mau izin bertanya Pak. Dalam dasar pengelolaan lahan di IKN itu kan pemerintah saat ini kan mendukung Perpres nomor 65 tahun 2023. Nah, itu untuk menjadi dasar pengelolaan lahan di IKN. Nah, tapi di suatu saat itu kan pasti ada beberapa pemerintah mungkin ada yang kurang setuju dengan itu dan akhirnya bisa mencabut Perpres tersebut. Apakah ada antisipasi dari pemerintah saat ini untuk mencegah terjadinya pencabutan Perpres yang bisa mengubah tata kelola pengelolaan lahan di IKN tersebut? Terima kasih Pak. Itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Ilham. Mungkin dari Bapak Firyadi, silakan Ya. untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih Mas Ilham. Jadi jadi dalam Perpres 65 itu betul-betul turunan dari Undang-Undang Nomor 3. Nah, apa cukup jelas Bu? Nah, jelas. Jadi Undang-Undang Nomor 3 sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tentang IKN, adalah penyempurnaan itu Pak Ilham. Jadi Perpres ini sebenarnya 65 ini sudah kita ajukan revisinya, namun sedang berproses. Gitu. Jadi kalau saya yakin ini Perpres 65 ini kalaupun dirubah karena adanya revisi undang-undang dari 3 ke 21, tentu ke arah yang lebih baik. Gitu. Lebih baik kelemahan-kelemahan yang ada di Undang-Undang Nomor 3 nanti bisa disempurnakan di Undang-Undang oleh perubahan Perpres 65 ini. Misalnya begini, kalau di Undang-Undang Nomor 23, tanah di IKN itu merupakan ADP, kalau tidak ADP ya PMN. Nah, terus tanah masyarakat gimana? Nah, di Undang-Undang Nomor 21 ini sudah jelas diatur.
ada namanya tanah negara, tanah milik masyarakat, kemudian lebih eksplisit dilakukan tanah-tanah milik masyarakat masih tetap bisa didaftarkan sehingga tidak ada keraguan dari BPN untuk menerbitkan sertifikat. Kalau sebelumnya dari 65 ini masih ada maju mundurnya nih BPN. Karena hanya 2 tanah itu. Nah, sekarang ini di Undang-Undang Nomor 21 sudah jelas tanah masyarakat diakui, tanah hak juga diakui. Kemudian yang betul-betul menjadi fokus di PP Perpres 65 ini adalah tanah-tanah yang merupakan aset dalam penguasaan otorita, yaitu tadi yang dilepaskan dari kawasan hutan tadi. Jadi rezimnya rezim Perpres 65, kemudian yang di luar itu tapi masuk dalam delineasi IKN tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, pertanahan yang berlaku selama ini, Pak. Jadi itu mungkin. Jadi undang-undang Perpres tersebut bukan dicabut, disempurnakan ke arah yang lebih baik. Itu saya yakin. Makasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Firyadi. Selanjutnya dari Pak Edi Effendi mungkin mau menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Pak Edi. Halo, Pak Edi Effendi. Jadi nggak menyampaikan tadi pertanyaannya. Halo, ya, ya Bu. Ya, silakan. Terima kasih Bu Sinta. Eh, Selamat siang Pak Firyadi. Pak, ini kan ada sedikit keresahan untuk wilayah-wilayah sekitar IKN yang eh, menganggap bahwa IKN itu adalah sumber dari air resapan bawah tanah, Pak ya. Bagaimana dengan pembangunan IKN ini yang otomatis jadi resapan air bawah tanahnya akan berkurang? Apakah tidak ada dan apakah ada kemungkinan dampak untuk keberlangsungan untuk air bawah tanah ini, Pak? Saya rasa itu saja, Pak. Terima kasih, Pak Firyadi, Bu Sinta. Ya, makasih Pak Edi. Jadi gini, mungkin yang perlu kita luruskan, Pak Edi dan rekan-rekan sekalian, seolah-olah IKN ini dibangun dengan merusak hutan primer. Jadi hutan primer yang bagaimana kita ketahui sebagai resapan utama, dia mampu menahan air tanah sangat maksimal. Tapi yakinlah bahwasanya yang kita bangun untuk membangun IKN ini adalah hutan-hutan ini, Pak, hutan-hutan HTI yang setiap 6 tahun sekali dipanen, digundul itu, nggak ada ininya. Jadi memang selama ini hutan-hutan itu ditanam, kemudian ditebang untuk waktu tertentu, dan memang habis vegetasinya. Justru dengan membangun IKN tersebut, kita memperbaiki itu, Pak. Jadi tidak ada penebangan lagi. Kita berusaha bagaimana caranya ke depan, hutan-hutan HTI yang masih tersisa sekarang, tetap dipertahankan, kemudian secara berlahan kita ganti dengan hutan-hutan tropis, dengan spesies-spesies yang betul-betul menggambarkan hutan hujan tropis yang ada sebelum HTI itu dibangun. Jadi saya pikir ini bertambah bagus Pak dengan dibangunnya IKN terhadap sumber-sumber air bawah tanah nantinya. Karena hutan HTI kemarin yang ditanami eukaliptus dengan monokultur akan menjadi kita tanami lagi dengan kekayaan hayati yang beragam, yang betul-betul menggambarkan hutan hujan tropis. Jadi kalau kita lihat mungkin 10 tahun ke depan, hutan HTI-nya itu sudah nggak ada, yang ada itu adalah hutan hujan tropis tapi berada di dalam kota. Jadi lebih cenderung kota yang berada di dalam hutan, Pak, nantinya. Tapi hutannya bukan hutan eukaliptus, tapi hutan hujan tropis yang betul-betul vegetasinya itu disamakan dengan ketika HTI tersebut belum dibangun. Itu mungkin Pak Edi. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Firyadi untuk tanggapannya. Mungkin kita satu pertanyaan terakhir ya Pak sebelum sesi penutupan dari Pak Ahmad Afandi dari UT Serang. Apakah ada batasan luasan lahan yang dijual belikan kepada investor agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan? Mungkin itu Pak Firyadi.
Ya, terima kasih Bu. Sebenarnya saya ingin meluruskan sedikit, OIKN bukanlah sebagai pengembang. Jadi dia tidak menjual lahan. Jadi semua lahan yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan tersebut dijadikan aset dalam penguasaan. Jadi tetap kekayaan negara berupa hak pengelolaan OIKN kalau haknya. Jadi sebenarnya kita bukan menjual tapi mengalokasikan melalui kerjasama. Jadi aset negara itu tetap sampai kapanpun, cuman kita mengalokasikan lahan tersebut, namun biar menarik, kita berikan hak atas tanah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian bagaimana dengan luasan lahan? Ini mungkin menjawab pertanyaan kita selama ini kalau kita lihat di media, kenapa investor asing sedikit yang masuk, yang ada itu baru masuk pemain lokal. Kalau saya dari pelaksana di lapangan kami, sebenarnya kalau investor asing itu, dia tidak mau dialokasikan 2 hektar, 3 hektar. Dia mau seperti kalau kita lihat itu mungkin semacam SCBD, kemudian dalam satu kawasan yang luas, misalnya dia minta 1.000 hektar. Di sana dia membangun entah resort, entah apa, dalam satu kawasan yang memang kompak, yang mereka mengelolanya. Nah, kalau kita berikan 1.000 hektar, itu tentu tidak sesuai dengan visi dan misi yang akan kita lakukan untuk membangun IKN ini sendiri. Oleh karena itulah, mengapa investor luar itu masih agak ngerem gitu. Misalnya suatu contoh, dia ingin membangun suatu lapangan golf yang luasnya aja 300 hektar. Kemudian membangun kawasan ini, kawasan itu, kawasan itu. Jadi yang namanya IKN, ya cita-cita kita bersama bagaimana caranya kami, OIKN, mengelola sedemikian rupa sehingga tidak memberikan lahan yang luas untuk dikuasai oleh badan usaha atau investor. Jadi kalau saya lihat itu kebijakan yang ditempuh sekarang lebih baik nggak usah investor seperti itu. Betul-betul kita mencari investor yang tunduk dengan aturan yang kita tetapkan sehingga KPI dari otorita yang sudah ditetapkan untuk otorita bisa tercapai. Gitu. Makanya dalam penataan ruangan EDTR-nya tidak ada suatu kawasan sampai 1.000 hektar, kecuali kalau untuk misalnya untuk energi terbarukan, untuk energi surya atau lain sebagainya itu baru bisa cukup luas. Itu pun nggak luas, paling 100 sampai 200 hektar. Itu mungkin Pak, jadi luasannya betul-betul diatur, kita atur sedemikian rupa, kemudian luasan ini pun juga diatur dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang pertanahan. Jadi kita dari segi perizinan, alokasi lahannya, kemudian aturan lainnya itu terikat oleh aturan pertanahan yang berlaku. Jadi luasannya tetap mengikuti itu Pak. Jadi meskipun di wilayah IKN tetap itu yang terjadi, tidak mungkin kita aturan kita membiarkan badan hukum atau pihak-pihak yang menguasai tanah begitu besar dalam jumlah yang begitu luas, karena kita IKN ini kan membangun kota. Jadi tidak mungkin suatu kota itu kita mengalokasikan dengan luas yang sangat luas. Tentu ada batasannya. Itu mungkin Bu Sinta dan ini. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Firyadi untuk tanggapannya. Tadi kita sudah menyelesaikan sesi diskusi dan tanya jawab ya teman-teman ya.